إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh manusia, yang mengatur alam semesta ini, yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan terus menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya kepada mereka. Maka dengan hal ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita untuk semakin mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi akan seluruh larangan-larangan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca Al-Quran dan baca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka di sana kita akan mendapati bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul sangat memperhatikan pelajaran, betul-betul perhatian kepada umat muslimin, terkhusus kepada anak-anak mereka. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan para anak-anak usia dini. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu berboncengan dengan Nabi di atas
sebuah kendaraan. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin." Kata Rasulullah SAW, "Ya gulam, ya gulam." Ingat konteksnya sedikit. Hai anak kecil, perhatian khusus kepada para anak-anak. Oleh itu jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua jangan pernah putus asa mengarahkan anak-anak kita. Kita sebagai pengurus pondok jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah untuk selalu mengarahkan anak-anak didik kita kepada Tuhan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka bi kalimatin. Saya akan mengajarimu dengan beberapa kalimat. Pendidikan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni u'allimuka bi kalimatin. Saya akan mengajarimu dengan beberapa kalimat. Yang pertama, atau di antara kalimat-kalimat yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan kepada anak kecil ini, yang pertama adalah ihfazillah. Ihfazillah, jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfazillah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Ihfazillah tajidhu, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan. Dan seterusnya dari hadis yang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat jelas, terutama para orang tua, untuk selalu memperhatikan anaknya, mengarahkan anaknya kepada jalan-jalan kebaikan. Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Anak kecil di sini adalah sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi yang bernama Abbas, yang dimana Abbas ini bersaudara dengan bapaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh dia Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah menyebutkan dalam menafsirkan ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Beliau mengatakan bahwasanya paman Nabi alaihi salatu wassalam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ada paman Nabi yang selalu membela Nabi, berdakwah bersama Nabi, senang dan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kelompok yang kedua dari paman Nabi, ada paman Nabi yang hanya status kekeluargaan. Dia membela Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kelompok yang ketiga, ada dari paman Nabi betul-betul membangkang kepada Nabi, melawan Nabi, bahkan menyakiti dan ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Kelompok yang pertama adalah Abbas dan Hamzah. Abbas dan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berdua adalah paman Nabi sekaligus sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu menyertai Nabi, berdakwah bersama Nabi.
berperang melawan orang-orang kafir bersama Nabi. Oleh itu para ulama mengatakan di antara dua paman Nabi ini yang utama adalah Hamzah, sampai mendapatkan gelar Asadullah atau Asadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singanya Allah Subhanahu wa taala. Singa adalah binatang yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia. Maka begitu pula Hamzah yang diberi gelar dengan Asadullah, singanya Allah. Dia adalah manusia yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam di saat itu. Kelompok yang kedua dari paman Nabi yang selalu melindungi Nabi, membela Nabi, tapi tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi, yaitu Abu Thalib, paman Nabi, tapi tidak beriman kepada Rasulullah, hanya melindungi Nabi, membela Nabi, menolong Nabi di kondisi jamak. Ketika kaum musyrikin, kaum kafir akan menyerang Nabi, maka Abu Thalib melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Olehnya itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di akhir wafatnya Abu Thalib ini, Nabi alaihi salatu wassalam mendengar berita bahwa pamannya sedang sakratul maut. Maka Nabi pun bersegera menuju rumah pamannya dan mendapati di sisi pamannya ada dua orang pembesar tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Jahal dan yang kedua adalah Abdullah ibnu Abi Umayyah. Nabi tidak peduli dengan dua orang ini. Nabi sangat peduli kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Mendekat ke pamannya dan menuntut pamannya, ya abdi, wahai pamanku yang tercinta, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimat uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan. Ketika Nabi mengucapkan ini dan didengarkan dua pembesar tokoh Quraisy ini, maka apa kata mereka berdua? Wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau telah benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib adalah ayahnya Abu Thalib, kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi mengajar pamannya, dua orang ini bersatu. Setiap Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, dua orang ini berkata targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau sudah benci terhadap agamanya bapakmu? Terus ribut di antara sisi Abu Thalib ini. Maka pada akhirnya Abu Thalib pun meninggal bukan di atas Islam. Abu Thalib meninggal, Nabi tidak meninggalkan begitu saja keluar rumahnya, tidak. Nabi sangat peduli terhadap pamannya. Bahkan Nabi mendoakan bagaimana pamannya ini supaya menjadi penghuni surga. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat yang sangat halus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Hai Nabi, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau jadikan habib. Ya, habib jemaah. Habib. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja Allah kehendaki.
Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ya, Nabi terus berdoa, yang dikabulkan doanya, sehingga Abu Thalib ini mendapatkan siksaan yang paling ringan, yaitu dipakaikan sendal dan diraka sehingga mendidik otaknya. Waliyahzubillah. Kemudian kelompok yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada kelompok paman Nabi yang betul-betul ingkar kepada Nabi, menentang Nabi, menentang dakwah Nabi, terus mengganggu, menyakiti Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Dia adalah Abu Lahab. Suatu ketika ayat turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, anzir, beri peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Ketika ayat ini turun, maka Nabi pun bergegas menuju bukit yang dikenal dengan Bukit Safa. Bukit Safa adalah syiar min syairillah. Inna as-safa wal marwata min syairillah. Bukit yang sangat yang Allah muliakan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Nabi pun bergegas ke bukit tersebut. Kemudian Nabi memanggil seluruh kabilah-kabilah dari keluarga dekatnya. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, dan seterusnya dari keluarga-keluarga dekatnya. Maka seluruhnya berkumpul. Begitu berkumpul, Nabi mengatakan kepada seluruh kabilah-kabilah yang ada ini dari keluarga dekatnya, apakah kalian percaya kepada saya? Kalau dari bukit sebelah ini ada pasukan musuh yang berkuda yang akan menyerang kita, maka kata mereka, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatimu berdusta kepada kami. Oleh karena itu, saksikanlah, saya akan memperingatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih. Maka tiba-tiba berdiri Abu Lahab. Tiba-tiba berdiri Abu Lahab, paman Nabi juga, dan mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami hanya sekedar mengucapkan, hanya sekedar untuk mendengarkan ucapanmu ini. Tabban laka ya Muhammad. Maka seketika itu juga turunlah ayat, turunlah surah yang kita kenal dengan surah Al-Masr, yang langsung menjelaskan kecelakaan terhadap Abu Lahab dan sebagai penghibur terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat apa saja yang dilakukan dan diusahakan oleh Abu Lahab, tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat bagi umat manusia. Kita lihat sampai sekarang ini, rumah Abu Lahab diinjak-injak oleh seluruh manusia, ya, melaksanakan umrah, melaksanakan ibadah haji. Itu sebagai bukti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat harta dan semua usaha-usahanya Abu Lahab. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tiga kelompok dari paman Nabi yang disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Semoga dengannya kita bisa mengambil pelajaran. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
pembahasan tadi, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata walaupun dari keluarga Nabi, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepadanya, sehingga dia pun terjatuh ke dalam siksa yang sangat pedih. Sebagaimana kita lihat Abu Lahab, paman Nabi, disebutkan dalam Al-Quran, siapa saja yang membaca surat tersebut maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kiamat nanti. Abu Lahab paman Nabi, tapi ternyata Allah turunkan siksaan yang sangat pedih kepada Abu Lahab ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh itu, mari kita camkan hadis ini. Ihfazillah, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan berikan pertolongannya kepada kita, dan akan memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita sekalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus dikokohkan di atas agama ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari siksaan-siksaan yang pedih dan dimasukkan ke dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad radhiyallahu 'an khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Uthman wa 'Ali wa 'an as-sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma